Halo guys, selamat datang kembali di channel Cinemain. Kali ini agak sedikit beda nih, karena kita bakal ngebahas film yang lagi viral di Indonesia yang berjudul Ghost in the Shell yang rilis di tahun 2026 ini dan disutradarai oleh Joko Anwar. Dan dari segi pemainnya juga nggak kalah gila sih guys. Line up-nya benar-benar diisi oleh aktor-aktor papan atas. Ada Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Tora Sudiro, Aming, Morgan, Rio Dewanto, Kiki Narendra, sampai Arswendi Bening Suara. Tapi tenang aja guys, karena video ini non-spoiler, jadi aman buat kalian yang belum nonton. Karena kita bakal bahas film ini tuh sebenarnya tentang apa, plus pembahasan lengkap mulai dari kelebihan, kekurangan, sampai ratingnya. Terus kita juga akan diskusi di akhir video. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di film Ghost in the Shell ini ngebawa kita ke cerita yang campur aduk antara horor, misteri, dan juga ketegangan. Semua terjadi di satu tempat yang sempit, yaitu penjara. Dan jujur aja, tanpa gangguan gaib pun, penjara itu sendiri udah cukup bikin merinding kan guys? Nah, ceritanya berpusat di lapas Labuan Angsana, sebuah penjara dengan kondisi keras dan penuh tekanan. Di sana, para napi tiap hari harus berhadapan sama berbagai masalah, mulai dari penindasan oleh oknum pejabat lapas sampai kekerasan antar sesama tahanan. Hidup di dalamnya benar-benar jauh dari kata aman. Nah, situasi makin kacau waktu suatu hari ada napi baru yang masuk. Sejak saat itu, satu persatu napi mulai ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Awalnya misterius, tapi lama-lama terungkap kalau ada sosok hantu yang menghantui penjara itu. Nah, dan targetnya ini adalah orang-orang dengan aura atau energi paling negatif. Dari situ, para napi yang tadinya saling bermusuhan malah berubah arah. Mereka jadi berlomba-lomba buat berbuat baik demi menjaga aura tetap positif, supaya nggak jadi target berikutnya. Tapi masalahnya gimana caranya tetap baik di lingkungan yang penuh ketidakadilan dan juga kekerasan kayak gitu. Sampai akhirnya mereka sadar satu hal yang kedengarannya hampir mustahil, tapi jadi satu-satunya cara buat bertahan hidup, yaitu mereka harus bersatu, bukan cuma melawan para penindas di dalam penjara, tapi juga menghadapi teror dari hantunya sendiri. Nah, menariknya, Ghost in the Shell ini nggak cuma sekedar film horor biasa. Film ini juga dibungkus dengan elemen komedi sekaligus ngangkat tema tentang ketakutan, rasa bersalah, dan perjuangan buat bertahan hidup. Bahkan lebih dalam lagi, film ini juga nyentil soal gimana rasanya terpenjara. Bukan cuma secara fisik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang bikin makin menarik, film ini berani ngegabungin teror supranatural dengan sentuhan satir yang cukup tajam, yaitu nyenggol isu politik dan realitas sosial yang terasa dekat banget sama kondisi di Indonesia. Semua itu dikemas dengan visual yang kuat dan juga audio yang bikin pengalaman nontonnya jadi makin hidup. Dengan latar penjara yang penuh kekerasan, film ini pakai horor sebagai cara buat nunjukin gimana sebuah sistem bisa tetap melindungi kekuasaan, bahkan di tempat yang seharusnya jadi tempat hukuman sekalipun. Nah, kalau ditarik lebih dalam dari cerita tadi, lewat film ini Joko Anwar kayaknya emang gak cuma pengen nakut-nakutin doang guys. Dia juga sekalian nyentil realitas sosial yang kita hadapi sekarang. Penjara di film ini tuh jadi simbol ruang yang penuh dengan tekanan, tempat di mana konflik kekuasaan dan ketidakadilan terus terjadi. Menariknya lagi nih, konsep aura negatif yang diburu sama hantu itu sebenarnya bukan cuma soal horor. Itu bisa dilihat sebagai metafora tentang gimana kebencian dan niat buruk bisa pelan-pelan ngerusak manusia dari dalam. Bahkan Bang Joko sendiri sempat bilang kalau cerita ini tuh kayak miniatur kehidupan masyarakat saat ini, yang ngerasa hidupnya kayak lagi terjebak dalam penjara versi mereka masing-masing. Jadi di sini penjara bukan sekedar latar tempat, tapi juga cerminan kondisi sosial dan politik. Pejabat lapas bisa dibilang jadi gambaran penguasa, sementara para napi itu ibarat rakyatnya. Ada dinamika kuasa yang terasa relate banget guys, tapi tetap dibungkus dengan cara yang bikin kita bisa ketawa, walaupun sebenarnya lagi nertawain realita kita sendiri. Nah, dari trailernya aja udah kelihatan kalau film ini punya pendekatan yang cukup unik. Salah satunya lewat penggunaan lagu anak-anak klasik yang berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Lagu yang biasanya kita anggap biasa aja, di sini malah diaransemen ulang jadi sesuatu yang mencekam dan bikin merinding. Dan ternyata pemilihan lagu itu bukan asal-asalan.
Karena lagu ini juga ngegambarin cara si hantu bergerak dan berburu. Bahkan ada sedikit bocoran nih, katanya sosok hantunya bakal melata kayak cicak waktu lagi ngincer mangsa. Kebayang kan seremnya kayak gimana? Dan yang bikin beda lagi, entitas gaib di film ini nggak cuma nyerang secara random. Ada aturan mainnya karena mereka cuma ngejar orang-orang yang punya aura negatif, yang hatinya penuh kebencian, niat jahat, dan juga energi buruk. Makanya para nabi yang awalnya brutal dan penuh amarah malah jadi berlomba-lomba berbuat baik. Lucu tapi juga tegang, karena di satu sisi mereka harus berubah demi selamat, tapi di sisi lain, lingkungan penjara itu sendiri nggak pernah benar-benar ngasih ruang buat jadi orang baik. Kebayangkan gimana jadinya kalau napi-napi sangar tiba-tiba dipaksa jadi alim dadakan cuma buat ngindarin hantu. Oh iya, buat produksinya sendiri, Ghost in the Shell ini digarap oleh KNC Pictures yang berkolaborasi dengan Rapi Film dan juga Legacy Pictures. Kombinasi yang cukup menarik buat ngasilin film dengan konsep yang seunik ini. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan film menurut Mimin pribadi setelah nonton filmnya ya guys. Menurut sudut pandang Mimin pribadi nih, film ini tuh kerasa banget nyelipin kritik ke pemerintah hampir di setiap dialog sama adegannya. Tapi enaknya, penyampaiannya tuh nggak yang belak-belakan gitu loh guys, melainkan lewat karakter dan juga konflik yang berasa kayak cerminan kondisi saat ini. Jadi penonton tetap bisa nangkep maksudnya tanpa harus dijelasin secara langsung. Dan yang bikin makin kena, cara nyampeinnya juga nggak cuma lewat dialog tokoh doang, tapi dari situasi yang dibangun dalam cerita. Dan itu tuh kerasa relate banget sama kehidupan sekarang. Bahkan ada beberapa momen yang rasanya nusuk, kayak lagi disindir hal-hal yang emang lagi kejadian. Menurut Mimin, kritik di film ini bisa dibilang berhasil karena tetap dibungkus rapi dalam alur cerita. Walaupun jujur aja di beberapa bagian kerasa agak sedikit dipaksakan, tapi justru dari situ pesan yang disampaikan jadi terasa lebih kuat dan bikin film ini beda dari sekedar tontonan hiburan biasa. Nah, selain itu yang bikin film ini makin menarik, dia berani ngegabungin horor sama komedi dengan cara yang cukup beda guys. Tapi komedinya di sini bukan sekedar buat ketawa receh ya, tapi lebih ke arah satir. Jadi sering banget ada momen yang awalnya udah tegang, serem, tiba-tiba dibelokin jadi absurd dan malah bikin jadi ketawa. Tapi uniknya di balik kelucuan itu tetap ada sindiran yang tajam. Nah, justru di situ letak kekuatannya. Film ini kayak sengaja pakai humor buat ngebungkus kritik yang sebenarnya cukup serius. Jadi kita sebagai penonton nggak cuma dibuat takut, tapi juga diajak mikir. Bahkan kadang kita ketawa dulu, baru beberapa detik kemudian baru sadar. Terus horornya sendiri tetap dapat, atmosfernya juga udah kebangun dengan baik. Tapi rasanya memang bukan itu fokus utamanya. Horor di sini lebih kayak alat buat nguatin pesan yang pengen disampaikan. Makanya film ini nggak cuma ngandelin jumpscare atau ketegangan doang, tapi bisa dibilang lebih ke horor yang punya lapisan makna, dibalut dengan komedi absurd yang cerdas. Dan itu sih yang bikin pengalaman nontonnya terasa beda dibanding film horor kebanyakan. Selanjutnya kita bahas bagian visual sama gore-nya. Jujur aja, film ini dibilang salah satu yang paling brutal dan menjijikan secara tampilan guys. Adegan-adegannya berani banget, terutama yang nyentuh soal mutilasi. Tapi ada yang beda, semuanya dikemas dengan cara yang terasa artistik. Dan justru itu yang bikin makin gak nyaman dilihat. Jadi bukan cuma sadis, ada efek disturbingnya yang kayak sengaja ditanam dan terus ke bawah di kepala. Salah satu momen paling nempel itu pas ada adegan polisi yang digantung dengan pose mirip simbol religius. Secara visual mungkin kelihatan indah atau artistik, tapi efeknya malah bikin kita jadi gelisah. Kayak ada sesuatu yang terasa salah, tapi kita dipaksa buat melihat sampai selesai. Nah, dari situ kerasa banget kalau film ini masuk ke arah horor psikologis. Bukan cuma ngandelin kaget-kagetan atau darah doang, tapi bener-bener mainin perasaan penonton. Kita dibuat resah, tegang, bahkan kepikiran terus sampai filmnya selesai. Jadi horornya itu nggak berhenti di layar aja, tapi ikut ke bawah kepikiran kita juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan juga kekurangan dari film ini guys. Kalau ngomongin soal kelebihannya dulu, salah satu yang paling kerasa itu dari segi dialognya. Di film ini, dialognya terasa jauh lebih rapi, natural, dan juga ngalir. Percakapan antar karakter nggak kerasa kaku atau dibuat-buat. Ya, kayak obrolan orang beneran di situasi penuh tekanan. Dan jujur, ini jadi peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingin sama beberapa karya Joko Anwar sebelumnya. Di
Di sini tiap karakter punya cara ngomong yang khas, sesuai dengan latar belakang dan juga kepribadian mereka. Jadi pas mereka berinteraksi terasa lebih autentik dan juga nggak monoton. Kelebihan lainnya yang nggak kalah mencolok dari penggunaan musik, editing, sampai sinematografinya guys. Salah satu yang paling ikonik jelas ada di pemilihan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Lagu yang biasanya kita anggap polos dan penuh nostalgia masa kecil, di film ini malah diubah jadi sesuatu yang mencekam. Aransemen ulangnya benar-benar bikin suasana jadi nggak nyaman, bahkan terasa creepy banget. Ini contoh gimana elemen sederhana bisa dipakai bagus dengan cara yang cerdas dan juga impactful. Kalau dari segi editingnya juga terasa rapi dan punya ritme yang pas. Perpindahan antar adegan nggak terasa lompat-lompat, tapi tetap bisa ngejaga tensi. Jadi saat film mau bikin kita tegang, editingnya ikut main, ngasih jeda, lalu tiba-tiba nge-push momen yang bikin kaget atau nggak nyaman. Semuanya terasa terkontrol. Nah, kalau dari segi sinematografinya juga patut diapresiasi. Pengambilan gambarnya kuat banget dalam ngebangun atmosfer penjara yang sumpah, gelap, dan juga penuh tekanan. Banyak shoot yang terasa sempit dan menekan, seolah-olah kita ikut terjebak di dalam sana bareng para karakter. Terus dari segi pemilihan warna, pencahayaan, sampai komposisi framenya juga mendukung banget suasana horor sekaligus kritik sosial yang dibawa film ini. Jadi bukan cuma dari segi cerita yang kuat, tapi secara teknis film ini digarap dengan serius. Semua elemen seperti musik, editing, dan visual kerja bareng buat bikin pengalaman nonton yang lebih hidup dan juga berkesan. Nah, dibalik semua kelebihannya, film ini juga punya beberapa kekurangan yang cukup kerasa guys. Salah satunya soal konsistensi dunia yang dibangun. Di awal film ini udah berhasil ngebangun suasana yang serius, gelap, dan juga penuh tekanan. Aturan dunianya juga terasa jelas, mulai dari bagaimana teror itu bekerja sampai atmosfer penjara yang realistis. Tapi entah mengapa di tengah jalan, tone-nya tiba-tiba berubah jadi lebih absurd dan terasa teatrikal. Buat sebagian orang mungkin ini jadi ciri khas atau gaya unik. Tapi di sisi lain, perubahan itu bikin aturan dunia yang tadi udah dibangun jadi agak kerasa goyah. Efeknya rasa disturbing yang sebelumnya kuat jadi sedikit berkurang. Yang awalnya bikin kita tegang dan gak nyaman malah berubah jadi agak aneh, atau bahkan agak lepas dari kesan seriusnya. Jadi walaupun eksperimen ini menarik, transisinya terasa kurang mulus. Akhirnya impact horror yang harusnya bisa konsisten sampai akhir jadi sedikit naik turun. Jadi kalau ditarik ke kesimpulan, meskipun film ini punya beberapa kekurangan, terutama di bagian akhir yang kerasa kurang maksimal dan juga inkonsistensi nada di tengah cerita, Ghost in the Shell ini tetap bisa dibilang jadi pengalaman nonton yang unik. Bahkan keanehan itu juga jadi nilai plus. Film ini berani beda, berani nyampur banyak elemen, dan yang paling penting gak takut ngambil resiko dalam cara penyampaiannya. Jadi walaupun gak sempurna, tetap ada sesuatu yang bikin film ini berkesan dan beda dari film horor kebanyakan. Singkatnya, ini tuh tipe film yang mungkin gak akan cocok buat semua orang. Tapi justru karena itu, pengalaman nontonnya terasa lebih spesial dan nempel di ingatan. Nah, yang terakhir kita masuk ke rating. Kalau dari keseluruhan, mulai dari konsep yang berani, kritik sosial yang kena, visual yang kuat, sampai acting yang solid, film ini jelas punya banyak nilai plus. Walaupun ada kekurangan di bagian ending, secara pengalaman nonton tetap dapet banget dan terasa beda dari film horor kebanyakan. Jadi kalau Mimin kasih nilai, Ghost in the Shell ini dapat 7,8/10. Masih layak banget buat ditonton. Apalagi buat kalian yang suka horor yang gak cuma nakut-nakutin, tapi juga punya makna dan sesuatu yang dipikirin setelah filmnya selesai. Jadi itu dia guys pembahasan lengkap Ghost in the Shell. Kalau menurut kalian gimana? Apakah film ini berhasil atau justru ada hal yang bikin kalian kurang puas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share ke teman kalian yang suka film horor dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.